Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, serta berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu Saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Kali ini kita rame-rame, berarti tayangan kali ini lebih spesial dari biasanya yang tamunya cuma satu-satu. Ini karena abang mau ikut. Ikut ya bang ya? Sebelumnya kami juga mengingatkan untuk sahabat Mona Reni, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube kita. Apa namanya, Cak? Tempat bercerita underscore Mona Reni. Nggak pakai underscore. Tempat bercerita Mona Reni. Mona dan Reni. Mona dan Reni. Jangan lupa like, komen juga, nyalain notifikasinya ya supaya setiap ada tayangan yang baru nanti loncengnya nyala ya. Iya, betul. Jangan lupa juga follow IG-nya apa, Cak? Tempat bercerita underscore Mona Reni. Nah, itu benar. Lalu kalau mau ada yang kritik, saran, masukan atau apapun bisa WA kita di 0813 235 0013 atau DM juga di IG. Sebentar kita kembali lagi dengan tayangan spesial yang rame-rame ini, masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni dengan Sabtu spesial ini. Nah, kali ini saya membawa teman-teman saya. Bisa dikenalkan dulu, yang ujung siapa? Saya Edo. Nah, yang ini? Saya Edo. Ini Rel. Om Reno dulu. Ya, oke. Udah, sekarang siapa, abang? Bos Bako. Bos Bako. Namanya siapa? Oh, nggak mau. Oh, Saya Aurel ya. Abang mau ikut, nggak apa-apa. Nah, kelihatan di sini ada yang tidak biasa. Ya. Ini ada barang-barang, ada metal art, ada wooden craft, karya mereka. Nanti kita mau tanya-tanya juga ya. Jadi Edo dan Reno ini mempunyai sebuah workshop untuk membuat barang-barang seperti ini. Nah, kenapa mereka kita hadirkan di sini? Kita tanya. Selamat siang Bang Edo. Siang. Selamat siang Aurel. Iya. Selamat siang Reno. Gini, kita mau tanya nih. Kan ini barang-barang produksi Reno dengan Edo ya. Ya. Awalnya membuat barang-barang ini kenapa? Siapa yang Mangga, siapa yang menjawab? Apa ya? Senang kali ya, senang seni dari awalnya. Sebelum ini tuh kita bikin kerjaan lain. Yang main di kayu. Saat kita main di kayu juga, kalau alat kita banyak kosong, tidak terpakai, bingung. Mulai keluar ide dari Reno untuk yuk kita coba metal art, kita coba steampunk. Yang awalnya juga saya sempat berpikir, aduh ini kan nggak gampang ya ngerjain gini gitu, maksudnya nggak sebentar. Akhirnya saya mulai tanya-tanya sama Reno mulai ngambil barang, dan kita kebanyakan pakai barang-barang workshop, barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Jadi di recycle ya? Didaur ulang. Jadi sesuatu. Mulai terbeban ngelihat jadi sebuah karya kali ya. Ya, karya seni. Jadi karya seni yang sejauh ini sih yang kita tahu baru di Indonesia ini, baru kita yang bikin gitu. Kebanyakan ini memang di luar. Nah,
gitu kali Bu Reni. Gitu ya Bang Jadi, ya. jadi kayak custom ya, Iya. karena satu karya dengan karya yang lain nggak pernah ada yang sama ya. Betul. Kita nggak pernah bikin satu yang sama, bener-bener sama nggak pernah. Nggak ada. Kita nggak pernah. Itu memang handmade, terus cuma satu customnya. Kita nggak bikin. The one and only. Iya. Nah sekarang kita ke Kang Reno ya. Kan ini tangan dingin Kang Reno ini ide-idenya. Nah kan kalau saya mah nggak ngerti ya ini teh apa gitu kan. Maksudnya apa, bikinnya gimana ya. Kadang saya lihat sih bikinnya. Cuman saya maksudnya ide dari mana gitu untuk menciptakan seperti misalnya ini aja lah. Atau itu teh ide dari mana atau tiba-tiba pop out gitu aja. Kita bikin ini yuk, atau memang research dulu, atau ngelihat apa, jadi pengen bikin apa gitu, gimana kan? Gini Kak, kalau soal ide, memang saya senang film-film kerajaan dulu atau yang dibilang kolosal. Film-film kayak yang salah satunya Lord of the Ring, yang si baju-bajunya kerajaan-kerajaan Cina dulu. Nah, kalau idenya dari situ, dari film-film kolosal itu. Ya. Nah, kalau dari segi ininya, bentuknya kan itu nggak bisa sama. Ada yang bentuknya kelihatan mekanik atau mesin, ada yang kelihatan agak horor kayak ini. Nah, kalau sejenis yang horor juga kebetulan saya hobi film-film horor. Oh. Sejenis, tapi horornya mekanik kayak sejenis Terminator. Oh. Nah, Robocop. Nah, seperti itu. Cyber, sejenis cyber. Iya. Tapi cybernya kayak yang alien. Oh. Nah, sejenis gitu, alien di film-film. Nah, kalau dari ide mah sudah pasti karena saya banyak berkhayal ke film-film itu. Oh, jadi dibuatlah dengan versi Kang Reno sendiri Iya. tentunya ya, karena nggak bisa sama plot ya. Disesuaikan juga dengan barang-barang yang ada. Ya. Oke. Gitu. Tapi lu mau pesen apa? Pengen pakai topeng gitu misalnya, bisa pesen. Boleh ya. Sekarang kita tanya abang. Tanya dulu ya. abang tanya abang. Abang ikut kerja bikin ini Iya, di mana? di Cigadung. Oh di Cigadung. Abang ngerjain apanya? BTA, ada topi, ada Ada apa lagi? Ada apa lagi bang? bos, orang. Ada orang. Oh. Itu abang ikut kerjain semua. Iya, Oh. Dapat gajiannya? iya. Oh gajian. Hari apa gajiannya? Hari Sabtu. Oke deh. Abang ikut kerja dan abang gajinya ada Bosnya satu. siapa? Gua. Oh gua. Oh, gua. Oke, gua. Bosnya gua katanya. Oke, kita rehat sejenak, nanti kita kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan saya Reni, Mona, Abang, Edo, dan Kang Reno. Jadi gimana ini buat anak-anak berkebutuhan khusus kita nih? Kayaknya bisa. Bisa, saya dengar cerita abang tadi yang sudah terlibat juga. Dan yang paling seneng saya dengar kata-kata abang gajian tiap Sabtu. Padahal dia bosnya gitu loh. Bos digaji kan hal yang lucu ya. Jadi saya juga kepikiran sih untuk melibatkan anak-anak autis yang mungkin kadang-kadang dia berpikiran tidak seperti yang kita pikirkan gitu loh. Karena dia juga suka istilahnya berhalusinasi dengan mungkin dengan medianya kanvas atau dengan media apapun terlihat gitu loh. Menurut Kang Reno sama Pak Edo ini sama Bos Aurel ini, di mana anak-anak autis yang maksudnya ya mereka senang sama pekerjaan yang berulang-ulang tapi memang kalau bisa nggak ketemu orang gitu loh, bisa dilibatkan di mananya nih anak-anak ini? Kalau misalnya ada anak-anak Kita bikin pelatihan. kita bikin pelatihan gitu. Abang dulu. Bisa sih, maksudnya dengan mungkin kalau langsung ke steampunk metal art mungkin agak sulit ya. Bicaranya kan pasti bicaranya imajinasi gitu. Imajinasinya itu maksudnya dimulainya kita mulai dari wood, Kayu-kayuan. kayu-kayuan. Kita juga main kayu-kayuan dari kita lihat kan nanti juga mana sih yang mereka kelihatan Suka. 1-2 orang. Contohnya kayak gini, sorry.
Yang ini, oke. Ini juga salah satu kita juga kan Nah. pembuatan wadah vinil. Oh. Ini wadah vinil. Sebentar saya ambil vinilnya Vinilnya. ya biar jadi Biar contoh. biar contoh. Jadi- Oh, ini wadah vinil, Bang. Iya. Wadah apa, Bang? Menurut Vinil. Oke, ini tempat vinilnya. Ditaruh di sini vinilnya. Buat packing vinil ya. Iya, buat Oke. tempat buat vinil. Boleh saya tambahkan nggak? Iya, boleh, boleh. Boleh, Bang Reno. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus, andai misalkan mau mencoba mencoba untuk belajar steampunk Ya, istilahnya. terlibat lah Ya. paling tidak. Mungkin kita juga nanti bisa kita sediain material-material yang tidak berbahaya. Ya. Contohnya, tapi replika Kak. Oh. Nah, contohnya misalkan kayak gini. Ini kan kebanyakan gear. Ada yang besi, ada yang plastik. Besinya juga pun namanya juga gear, pasti ada yang tajam-tajam. Ya. Kita sediain mungkin sejenis bahannya replika, tidak terlalu bahaya. Bahannya bisa saja kita bikin gear dari gabus, Oh, tapi oke. bentuk Sama. cuma materialnya yang berbeda. Berbeda, ya. Andai nanti misalkan si gear yang tajamnya itu ngegores 0% lah bahayanya. Iya. 0% bahayanya. Aman ya, Iya. Reno ya. Terus Oke. juga dari segi penempelan enggak menggunakan perekat-perekat daya rekat tinggi. Oh. Itu kan sangat berbahaya. Iya. Sangat berbahaya. Kalau Karena- kena tangan nanti tangannya Ya, nggak bisa dibuka. satu itu. Terus yang kedua, dalam pembikinan itu pasti ada, nyiprat ke mata pasti ada. Oke. Nah itu kan rasanya, aduh. Banget. iya. Dia harus pakai alat tertentu. Betul. Ya. Makanya untuk anak yang berkebutuhan khusus, kita bikin materialnya pun material khusus dengan perekat yang standar yang tidak terlalu berbahaya. Oke. Gitu. Mau kado ya Teteh Kang? Dilem. Jelek nanti nggak bisa lagi nanti jerit-jerit dia tantrum. Enggak, bisa saja kalau memang misalkan ini bisa saja menggunakan double tip. Oh. Kan hanya buat karyanya Iya, saja. karyanya aja. Salah satunya misalkan perekatnya bisa saja buat double tip. Iya. Dibikinlah teknik yang seringan mungkin, contoh, ayo bikin mobil-mobilan. Oh. Dengan si rodanya gear. Iya. Nah. Dan mereka tahu mobil seperti apa bentuknya. Betul. Jadi sudah masuk ke Itu untuk imajinasi langkah mereka. awal, betul. Oke, bagus juga ya Kang Reno ya. Berarti peralatannya nggak usah yang advance dong ya, maksudnya yang biasa aja Yang kan? biasa. Betul, ya. betul Kak. Nggak usah dilakukan di workshop, berarti bisa di mana bisa. aja. Cuma Kita bikin di sini aja Iya, kelasnya. iya, bisa. Cuma kita paling juga prepare-nya itu dari material. Paling cuma itu aja. Kita pikirin material yang lebih harus- ramah ya. ya. Materialnya lebih ramah. Betul. Ada yang dari bahannya sejenis gabus, Karet. ada yang kayu, Iya. gitu, iya. sejenis papan. Jadi Betul. bahan perekatnya pun juga Nggak terlalu- membahayakan ya. ya. Oke. Tapi gini ya, Kang Reno sama Bang Edo gini. Kan kita itu ingin memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus kita, terutama yang sudah lewat usia sekolah, supaya mereka punya skill dan akhirnya mereka nanti akan bisa mandiri secara finansial ekonomi, ya. ya. Mereka bisa berpenghasilan sendiri kan. Kalau normalnya mah orang tuanya yang duluan gak ada gitu kan. Ya. Nah gimana supaya mereka bisa punya penghasilan sendiri. Nah kalau dari barang-barang seperti ini yang memungkinkan untuk menjadi Melibatkan. sumber penghasilan mereka jual, kira-kira apa ya yang bisa dibikin? sebetulnya mangga. Enggak. Oke, dulu. Kang Reto nanti ditambahin. Mungkin yang kayu dulu ya. Ya sebetulnya gini sih, Kak. Sebetulnya ada ya yang teknik ringan atau teknik enteng yang istilahnya yang bisa dipegang sama anak berkebutuhan khusus. Salah satunya saya nggak ada contohnya sebetulnya. Salah satunya misalkan kita punya kanvas. Ya. Nah, si kanvas ini kita misalkan kita gambar misalkan mobil. Aha. Nah, si material-materialnya itu kan kita udah sediain. Mirip-mirip puzzle, Kak. Oke. Nah, jadi dirakit. Jadi ya dirakit Iya, nanti. dirakit lah. Nah, dia yang rakit sendiri nanti.
Oke. Di situ kan ada gambar-gambarnya. Sambung sama. Ya, nanti misalkan gambar kuda laut tuh, si wajahnya ada gear gede, tempelin gear gede. Nanti kan ada gambar-gambar kecil, Iya, tinggal iya. mirip puzzle Kak, nyamain itu langkah awal buat. Iya. Karena kan anak berkebutuhan khusus yang saya pernah tahu lah, salah satunya abang. Seneng sama puzzle. Ya, Pasti. daya ingatnya tinggi. Iya, betul. Daya ingatnya tinggi, jadi istilahnya walaupun sudah kelewat berapa lama masih daya ingat masih ada. Iya. Oke, Gitu. oke. Nanti setelah dipasang-pasang bisa dikasih warna. Oh iya, kalau sistem pewarnaannya, kalau nanti sistem pewarnaannya bisa saja kita bantu Kak. Pewarnaannya bisa saja kita bantu yang pewarnanya, atau bisa saja Mereka. Iya. Ini juga kayaknya pekerjaan yang ini nggak terlalu sulit ya, bikin kotak-kotak kayak gini ya. Betul. Oh, jadi kotaknya udah jadi, tinggal kita bikin penjadwalannya. Iya. Iya, soalnya kalau ini bikin hiasan kan, Iya. kalau ini kan bisa dipakai ya. Iya, ini kan ada tali nih, kan Berfungsi nggak bahaya. buat ini buat apa? Naruh apa? Wadah jadinya ya. Dilihatin jadi. Oh, nggak apa-apa. Enggak sih Kak, andai suatu saat nanti anak berkebutuhan khusus mau belajar seperti itu, kita juga nggak akan ngambil resiko yang tinggi. Betul. Nah, dari mana sih misalkan nggak mau ambil resiko tinggi? Karena itu menggunakan barang benda tajam. Oke. Nah, pengendalian benda tajam ini mungkin harus belajar adaptasinya lama betul, ya. Betul. Karena anak berkebutuhan khusus ini istilahnya dia tidak tahu bahaya atau tidak. Betul. Nah, Sangat jadi, tidak tahu bahaya. jadi yang ditakutin si alat pemotong itu kan Bahaya. tajamnya lumayan. Nah, kena Ya. badan atau kena lengan. Mungkin medianya diganti dengan lem atau Ya, apa. makanya kalau andai mau seperti yang tadi bentuk kotak peti mati kecil, kita siapin Udah jadi material yang sudah potong. kotaknya. Tinggal oke. dia merakit saja. Iya, Nah, iya, jadi iya. kreativitasnya dia juga. Ini kemana nih nempelnya? Ini kok Ah. panjang, ini pendek. Nah, dari situlah tinggal dia nempel seperti itu. Ya, ini makin seru ya, kita potong dulu Ya. kelamaan. Sebentar lagi kita masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Ready. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan Bang Edo, Kang Reno, dan Aurel. Aurel, bosnya. Bos. Ini menarik nih untuk pelatihan ya. Iya. Cuman kan gini, kalau yang saya tahu untuk anak autis itu kan harus banyak Adaptasi. perkenalan dulu Ya. Gak bisa datang Nggak bisa langsung suruh ini ya. gitu. Nah, Betul. proses itu harus makan waktu dulu. Betul. Berapa lama? Kayaknya memang semua tergantung dari kadar si autisnya dia ya, atau mungkin dia datang dulu lihat lahan Cigadungnya seperti apa dia. Nah, kita kenal. bikin di sini aja. Oh, di sini boleh, tetap adaptasi ruangan. Adaptasi ruangan, terus dia mesti dipamerin barang-barang kayak gini, terus suruh pulang. Gitu. Terus datang lagi, dikasih apa-apa, terus suruh pulang. Sampai akhirnya dari dalam diri sendiri tuh udah ada ketertarikan untuk memegang atau apa, itu udah kelihatan dia mulai tertarik kayak gitu. Misalnya disediain kayak obeng sama apa ya, seperti sekrut. Nah, dia udah pengen megang, itu artinya dia udah agak Udah kepingin tahu ya. Nah, adaptasinya mungkin agak lebih lama dibanding anak-anak DS gitu loh. Mungkin di situ aja prosesnya. Tapi ketika dia sudah in di situ, dia bisa berkarya dengan imajinasi dia. Seperti Berarti itu. nggak bisa dalam waktu sebentar. Betul. Ya. Karena mereka juga kadang-kadang distract. Untuk warna-warna gelap ini mungkin untuk anak saya nggak terlalu distract. Tapi ketika dia dikasih warna hijau ngagedot, nah udah deh tuh merah gitu. Dia berembecei. Nah kayak gitu tuh dia langsung ini kayak yang ngajak tertawa nih. Apa warna-warnanya terus tubrukan warna juga gitu. Jadi dia lebih ke warna-warna yang satu warna atau warna-warna kalem. Iya. Kayak gitu. Mungkin adaptasinya banyak di situ ya Kang Reno ya. Gitu. Karena ini warnanya sih oke ya untuk anak-anak ini, maksudnya nggak terlalu cetar gitu, enggak. Warnanya kan nggak terlalu banyak. Berarti dia kursi merah gini juga nggak bisa dong lihat. Apalagi kalau salah makan. Oh. Kayak ada triggernya, jeger gitu, udah jadi. Apa yang terjadi?
dia akan flapping, steaming atau kalau anak-anak aku loncat-loncat gitu. Jadi ngeliat kursi merah teh kayak yang ngajak ketawa gitu. Apalagi kalau Berarti udah terigu masuk. nggak bisa dipaksain ya Betul. untuk datang ngerjain, kan kalau anak Down syndrome mah bisa. Iya, kalau anak-anak Bisa. yang autistik harus ada adaptasi waktu yang Sebenarnya sih lebih yang lama. kayak si Reno tadi bilang tuh bener ya, tapi itu kayaknya lebih untuk step next, step berikut. Nah buat awal kayak kita kerja Pengenalan. ke Wood, karena di Wood itu kita kan kalau ini udah pasti rumit dia bikin. Ya, kayak tatakan Ah, gelas lebih gitu. ke sana dulu untuk dia Kayak nyaman foto. sama pekerjaan dan situasi Iya, orang-orangnya. dia Kalau harus langsung kenal. kalau langsung bener kata si Reno kita ganti jenis Iya, betul. Itu aman ya. itu aman, itu pasti harus seperti itu. Iya, betul. Cuman kalau langsung ke sana, saya takutnya mereka jadi Trauma nggak mau datang lagi. gitu. Jadi kalau kayak bikinin tatakan gelas, Ya. kita Reno kasih tutorial untuk pembuatan. Nyaman nih seminggu, 2 minggu buat ini, 3 minggu naik levelnya. Ya. Tempat sabun, mulai sampai pelan lari ke sini kan sekalian kita saling mana mereka yang memang Senang di mana senang di dia sini ini. gitu. Ntar Reno tinggal lihat, oh ini lebih. Tapi kalau kayu kayak tatakan gelas atau apapun itu lah ya, kan berarti mereka bersentuhan dengan benda-benda tajam. Enggak, jadi kayak tadi dibilang Reno, kita siapin alatnya dan bahan tempelnya pun. Oh, bukan jadi si menggunakan kayunya mah bambu. udah jadi. Iya. Kita Yang nggak tadi- bikin mereka harus nyerut, itu Iya. terlalu ekstrim buat. Kayak tadi Reno bilang kayak puzzle. Iya, Jadi jadi tinggal taruh-taruh contohnya kan dulu. kayak kita bikin wadah sabun ya, wadah sabun batangan gitu. Kalau kita pakai kan biasanya sama Reno tuh pakai power blue, tapi kita ganti kayak pakai Lem rubber tip biasa. tadi atau lem biasa, lem kayu lah. Iya, lem kayu putih. Lem Lem kayu. kayu nggak terlalu berbahaya ya? Enggak. Enggak. Iya, material. Jadi itu lebih sampai kita lihat dia nyaman, mungkin ke sana gitu. Jadi Iya. lebih tidak langsung menakutkan. Dia jadi beban, waduh bikin Ini gini. kenapa? Gitu. Jadi Bisa tapi pakai sarung sekalian tangan dulu. Si Reno juga ngelihat, oh ini yang Yang ini senang tertariknya nih, kemana, sini. gitu. Jadi Iya, lebih oke. pelatihannya lebih. Mungkin proses adaptasi yang lebih lama. Kalau sudah dia sukai mah udah jalan. Udah. Kalau Abraham mau nggak ikutan yang gini? Belum pernah sih sepertinya ya. Cuman kayaknya kalau contohnya nih ya, misalnya dia makan nih. Makan terus nasinya jatuh gitu ya ke bawah. Dia akan cari nasi itu selesai sampai ketemu baru dia mulai makan lagi gitu. Jadi ini ada yang hilang. Jadi kalau misalnya sekerup satu jatuh juga dia akan cari itu kemana sampai ketemu baru dia terusin. Itu tuh dia tipikalnya dia kayak gitu. Tipikal rata-rata anak autis kah? Begitu. Oh. Jadi kalau misalnya Reno mungkin Kang Reno nanti bilang ini nanti dikesiniin kesini terus salah satu dari materialnya itu jatuh atau hilang, udah dia pasti ini harus lengkap dulu semua nih baru saya kerja gitu loh. Itu tipikalnya anak kayak gitu. Jadi mesti dari awal yang perfect dia baru kerjain kayak gitu. Jadi kalau sekrup hilang satu pun dia akan cari. Berarti jangan pakai barang-barang yang terlalu kecil dulu ya. Ya, karena sebelum ketemu dia akan marah kalau nggak ketemu terus udah ambiar aja udah semua gitu. Gitu. Tapi ini memungkinkan sekali loh untuk dibikin Ya, pelatihan karena kan membuat karya ya. Ya. Ini life skill gitu. Sama Ya. halnya seperti abang membuat Abraham membuat Ya. jemputan atau abang memasak gitu misalnya. Ya, bisa. Itu sama aja. Itu kan karya berarti Ya. akan berguna untuk masa depan mereka. Betul. Pasti. Iya. Ya. Sebentar kita sambung lagi ya. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Menarik sekali ya perbincangan kita, jadi tumbuh ide-ide Ide gitu ya baru. kalau kita ketemu dengan banyak orang lalu bicara tentang anak-anak kita, jangan disembunyiin. Ya. Kalau disembunyiin mah nggak muncul idenya. Nggak berkembang. Justru kita harus ceritakan gitu apa anak-anak kita, anak saya Down syndrome, anak Mona autis atau anak siapapun gitu. Jadi kita makin pinter ya, kita makin Iya. banyak pengetahuan dan kayaknya ada aja yang Iya. mau kita bikin ya. Karena kan ini barang-barangnya recycle ya, artinya barang-barang yang ada di rumah pun Iya, bisa iya. dibawa untuk dikelola sesuai dengan keinginan Edo dia. itu kalau datang ke rumah siapapun
yang dia cari kan, kalau saya mah cari kulkas langsung ya, iya. ngambil makanan orang, minuman orang. Kalau yang ada itu yang dicari gudang. Oke. Jadi ini nggak kepake kan, ini nggak kepake kan, ini nggak kepake, sekarung aja. Selalu sampai saya di rumah teh ada satu gudang di lantai 2, jadi gudangnya tuh di Eternit gitu ya. Saya sendiri sudah lupa bahwa saya punya gudang itu gitu. Terus kata Edo bilang, itu kan gudang yang di atas nih, ya ini tiba-tiba sudah di atas dan turun membawa sekarung barang yang sudah tidak terpakai. Dan bisa ada daya jualnya ternyata. Gitu. Jadi untuk masa depan anak-anak kita kayaknya ini satu skill yang Oke. bagus ya. Untuk karena kita nggak perlu beli barang yang misalnya bentuknya gelas, kita harus beli gelas, nggak, bawa aja ada yang di rumah apa yang itu bisa dikaryakan gitu Kang Reno ya. Oke. Iya, lucu-lucu. Kapan ya kemungkinan kita bisa bikinnya secepatnya? Kita bikinnya gini, sebulan 4 kali pertemuan. Ya. Untuk sesuatu hal gitu. Karena nggak bisa dalam 1 kali ketemu langsung jadi kan. Karena polanya harus berulang sampai tumbuh itu rasanya, baru dia akan bisa dibiarin sendiri. Gitu. Jadi ada goalsnya, misalnya bulan pertemuan ini pertama kita apa? bikin tatakan gelas misalnya. Nanti bulan kedua kita bikin ini gitu ya. Bagus-bagus kalau memang ada yang bisa, seneng dan bisa jadi ahli dan gitu ya. Anak-anak ini maksudnya nanti ada pertemuan, kamu boleh bawa barang apapun yang sudah tidak terpakai di rumah, dijadiin apa gitu. Gitu. Imajinasi mereka akan berkembang di situ. Gitu. Nah, sekarang Bang Edo atau Kang Reno ya, harapannya dengan kegiatan Bang Edo dan Kang Reno di bidang ini, juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, harapannya apa? Mangga Bang Edo. Mangga Bang Edo. Sama aja sih. Ya, jadi lebih memaksimalkan semua barang, memaksimalkan semua manusia, tidak ada yang beda. Maksudnya kalau dari segi barang, sampah itu tetap bisa jadi pakai sesuatu bermanfaat. Apalagi manusia gitu, maksudnya yang sekejap mata atau selintas orang bilang, ini Aurel ini nggak mungkin bisa apa-apa, enggak gitu. Jadi ya no stigma kali ya, jadi nggak bisa meremehkan orang atau stigma sama seseorang. Lebih ke sana sih harapannya, untuk ya semuanya sama, semuanya layak, semuanya boleh, semuanya bisa. Jadi harapan untuk orang tua di sana juga jadi kayak ada lagi loh, ini ada satu bidang lagi yang bisa membuat anak-anak kita punya harapan ke depannya. Dari Kang Reno gimana? Kalau saya tambahin sedikit, kita juga memang kemarin itu punya terbeban maksudnya gini, di luar dari setimpal kita, memang sedikit agak ini, tapi itu goal kita juga. Reno ini pelatih Muay Thai, pelatih Jiu-Jitsu, gitu, pelatih. Jadi kita pelatih Cobra. Dia juga rescue buat binatang melata gitu buat di Jawa Barat ini. Terus seru juga ya kalau kita bangun mereka ikut bela diri yang bukan notabene buat fighter ya. Sehat segala olahraga. Reno pernah bilang sama saya, Bang, nanti sewaktu-waktu kita udah jalan ini, boleh tuh. Kita bikin karena kan kelasnya nih cukup nggak ada Kak gitu. Ngerti nggak sih kelas anak berkebutuhan khusus dengan tapi bukan fighternya. Jadi lebih dia sangat memahami lah, dia paham banget lah sama itu segala macam. Jadi seru juga ya kalau kita ada kesempatan. Keren banget itu. Jadi wah, ini proyeknya mungkin jadi bukan berhenti di metal artnya aja, di steampunk-nya, bahkan di woodnya. Enggak, ini akan proyek yang PR sustainable. Enggak. Gitu sampai Reno juga pernah bilang sama saya, kita mau bikin satu kelas untuk edukasi ular. Jadi orang mau rescue lo nggak perlu matiin telepon, kita punya ID-nya khusus yang nanti kita masuk ke sekolah-sekolah, kita masuk bahkan ke anak-anak berkebutuhan khusus, mereka jadi ngelihat bukan jadi bahaya, memang itu jadi goalnya gitu. Jadi pengetahuan. Jadi kita masuk ke sekolah, kita masuk ke kantor-kantor, kemana untuk ini nih ular ini jenisnya ini, karena
kita kebanyakan orang yang kita awam tuh dapat takut atau Iya. nggak ngerti main pegang. Iya. Main pegang. Ini jenisnya bahayanya. Jadi memang ini edukasinya bukan cuma buat anak berkebutuhan khusus doang, bahkan buat Semua orang orang. tua, buat sekeliling. Jadi Iya. memang PR-nya banyak, walaupun itu kita sabarlah Ya, membuat gol yang sementara ini. Wah seru ya kalau anak berkebutuhan khusus bisa di woodnya terus di setimpal tambah. Reno bilang buat kalau mereka bisa ikut bela diri gimana ya Om, katanya. Muay Thai, ya, gitu lebih, tapi betul. lebih spesifik ya. Kalau kayak di sekolah kan cuman luarnya aja lah. apa sih namanya, kayak ada tambahan kelas. Ya, Tapi ekstrakurikuler. kalau ini kan memang mereka seru gitu, maksudnya kita berarti harus butuh matras nih Ren, nanti butuh ini begini. Jadi ada PR-nya, seru lah. Iya. Iya, buat orang tua juga jadi masukan ini ya. Jadi anak-anak juga selain bisa Emosinya tersalurkan. betul recycle barang, terus emosi dia yang kadang-kadang suka fluktuatif ya, kadang iya kadang enggak, apalagi udah salah makan untuk anak-anak autis. Dia bisa dilatih juga jiu-jitsu atau muay thai dengan Kang Reno Iya. gitu. Keren. Mangga kan mau nambahin harapannya? Nah, kalau harapan saya mah gini Kak, ini mah ngobrolnya agak keluar dulu dikit ya Kak. Saya sering lihat kan ya Kak, kayak di internet, YouTube, anak berkebutuhan khusus itu kebanyakan. Saya sering lihat di internet kayak dikesampingin. Iya. Dibully. Nah, itu nomor satu biasanya. Nah, istilahnya kayak gini Kak. Kita dan sama anak berkebutuhan khusus sama-sama manusia. Jadi istilahnya mah mereka juga bisa diasah, bisa seperti kita walaupun tidak 100%. Iya. Gitu. Lama. Iya, Betul. betul. Walaupun tidak 100%, tetapi namanya manusia tetap masih bisa dibentuk. Iya. Tapi dengan prosesnya juga yang sangat berbeda. Nggak bisa instan ya Kang Nah, ya. jadi Betul. istilahnya tidak ada lagi lah yang namanya udah tahu anak berkebutuhan khusus terus dikesampingin, Iya. tambah istilahnya tambah minim aja. Betul. Tapi kalau Apa-apa. ya kalau Bisa diasah ya. betul, kalau kita istilahnya kita didik layaknya manusia, karena dia manusia ya pasti dia bisa Menjadi normal lah, sesuatu, ya. sedikit-sedikit walaupun tidak 100%. Bukan Gitu. warga negara kedua ya. Tetap Betul. Nomor satu. Betul. Karena namanya manusia tidak semuanya lebih Kak, pasti ada kurangnya. Iya. Ya. Kebenaran ini kita kurang jadi- betul. Kita juga orang normal. Kita orang normal belum tentu lebih, pasti ada kurangnya. Pasti ada. Namanya manusia ada lebih pasti ada kurang. Betul. Gitu. Iya. Nah. Ada bel. Sekarang Abang harapannya apa untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Anaknya bau. Oh, anaknya bau. Halo bau. Dicari Kamu mau sama abang. gimana? Mau kerja, apa mau kuliah, apa mau gimana gitu maksudnya? Nah, saya mau tanya aja di gaji sepuluh enggak jadi dina Kerja apa? kerja di PBAKP. Oh, kerja di gereja. Jadi gitu. Bagus, Oh, abang oke. keren. Ini hari apa bang? Hari Senin. Nanti hari Sabtu. Aku tanya ya gajinya berapa ya? Iya. Satu abang gajian. Oke, aduh terima kasih kedatangan. Terima kasih Kak Reno, terima kasih Pak Edo, terima kasih Bang Abang. Jadi kita udah kedatangan Kang Reno dengan Bang Edo dan banyak pencerahan ya, Ya. banyak hal lagi yang Bisa kita lakukan. Kayaknya kita kan, aduh kita ngapain lagi nih ya? Kita Ya. mau gimanain lagi? Ternyata masih banyak hal-hal yang lain. Tadi juga sudah ketemu dengan Hendry ya. Ya. Udah banyak lah yang bisa kita kerjain. Masalahnya mau apa Mau enggak? atau enggak? Gitu aja. Gitu aja. Ya selayaknya kita orang tua harusnya memberi bekal yang cukup Ya. buat anak-anak kita. Hmm. Nah misalnya ada yang mau tanya-tanya tentang kegiatan ini, mau ke Bang Edo atau Kang Reno, bisa tanya tulis di komen di bawah ini. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Lalu jangan lupa like, nyalain notifikasinya. Di bawah ini. Di bawah ini. Komen di bawah ini, bisa juga WA kami Ya. di tempat bercerita Monare ini di 0813 2035 0013.
atau DM kita di Instagram tempat bercerita underscore Nona Reni DM aja. Ya, nah kita tayang setiap hari Sabtu. Jamnya berubah-ubah tergantung itu anak-anak yang habisnya. Karena kita mah nggak bisa. Nah, jangan lupa ya, kita tayang setiap Sabtu. Jangan lupa terus nonton kita dengan cerita yang selalu menarik setiap minggunya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.